Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, semuanya sudah masuk kelas? Sudah, Bu. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Silakan masuk. Apakah semua hari ini hadir? Siapa yang tidak datang hari ini? Apakah sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap pasti dikeluarkan bukunya, ya kan? Pulpennya dan peralatan tulisnya. Ini gambar apa ya? Gambar? Iya, ayunan bayi ya. Ketika kamu masih bayi, kamu diayun di ayunan ini kan? Oke. Mengapa ayunan ini bisa bergerak? Karena ya betul, karena ada per ya. Per ini membuat ayunan ini bisa bergerak naik turun. Pergerakannya bagaimana? Iya, naik turun anak ya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Melalui percobaan, peserta didik dapat menyelidiki peristiwa getaran bantu yang benar. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menghitung frekuensi, periode, dan amplitudo ayunan getaran dengan benar. Dan tujuan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaannya dengan baik. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat mengetahui penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah teknik penilaian, artinya nanti Ibu akan menilai 3 ya, selama kamu mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah penilaian kognitif. Nanti ada pretestnya dan posttestnya. Yang kedua, Ibu juga akan menilai sikap kamu. Dan yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Selanjutnya adalah pembentukan kelompok. Sudah sesuai ini duduknya dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Ini adalah peta konsep. Jadi beberapa minggu ke depan kamu akan mempelajari materi-materi yang ada di peta konsep ini seputar getaran, gelombang. Selanjutnya adalah garis besar pembelajaran. Yang pertama, kamu akan mengerjakan pretest. Yang kedua, kamu akan mengamati gambar. Yang ketiga, merumuskan masalah. 4, merumuskan hipotesis. 5, merancang dan melakukan percobaan tentang getaran bandul. Yang keenam, berdiskusi dan menyelesaikan LKPD. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil diskusi dan pekerjaan. Yang kedelapan, menyimpulkan hasil diskusi dan percobaan. Dan yang terakhir, kamu akan mengerjakan posttest. Untuk menguji kemampuan awal kamu, Ibu akan memberikan soal pretest untuk kamu kerjakan. Waktunya 5 menit untuk kamu mengerjakan soal pretest. Yang kelompok kumpulkan kertasnya, jangan lupa tulis nama di kertas. LKPD dan handout untuk kalian satu kelompok satu. Siapa yang bisa bantu Ibu? Semua sudah menerima? Untuk itu semua perhatikan ke layar proyektor. Nah, ini gambar apa? Nah, kamu sering memainkannya? Sering ya. Dari gambar ini, adakah pertanyaan yang bisa kamu rumuskan? Oke, kamu? Oke, bagus sekali anak. Pertanyaannya adalah mengapa ayunan dapat bergerak? Oke. Apakah ada pertanyaan lain yang berhubungan dengan gambar ini? Bagaimana pergerakan ayunan? Ya. Bagaimana pergerakan ayunan? Bagus pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu rumuskan tadi itu akan kamu tuliskan di bagian
Jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu tuliskan tadi akan kamu cari jawabannya, atau bisa dikatakan dengan jawaban sementara. Nah, jawaban sementara itu kamu tuliskan di bagian LKPD. Coba kamu perhatikan. Nah, silakan kamu tuliskan rumusan masalahnya dan rumusan hipotesisnya sekarang. Jadi, percobaan yang akan kamu lakukan itu adalah percobaan getaran bandul. Langkah-langkah percobaan ini nantinya akan kamu tuliskan di LKPD-mu di bagian langkah percobaan. Oke, silakan kamu tuliskan. Percobaan, Ibu minta kedua kelompok untuk mengambil alat dan bahan. Ayo silakan ya, maju ke depan. Setiap kedua kelompoknya ya. Lakukan percobaanmu sesuai langkah percobaan yang telah disusun. Silakan kamu kerjakan. Melakukan percobaan, Ibu akan menilai sikap dan keterampilannya ya. Ini kan? Udah? Iya. Ini kan? Alatnya kembalian ya. Silakan angkat alat dan bahan ke depan. Oke, kalau sudah melakukan percobaan, selanjutnya kamu mengumpulkan dan menganalisis data ya. Kumpulkan datamu itu, tuliskan ke dalam tabel, kemudian kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dengan berdiskusi dan literasi. Silakan kamu kerjakan. Besar frekuensi maka periode semakin kecil frekuensi maka periode semakin iya itu harus ditambahkan di sini. Selanjutnya kalian akan menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Pertama-tama Ibu minta kelompok yang akan mempresentasikan itu maju ke depan. Kelompok berapa yang mau presentasi? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Semua anak-anak Ibu perhatikan ke depan. Kamu cek apakah hasil yang didapatkan kelompok 1 sama dengan yang kalian dapatkan. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Berdasarkan tabel 1, adakah pengaruh panjang tali terhadap frekuensi? Jika ada, bagaimana hubungan panjang tali dengan frekuensi? Jawaban dari kami
Ada. Apabila tali lebih panjang, maka frekuensinya akan semakin besar. Berdasarkan tabel 1, adakah pengaruh panjang tali terhadap periode? Jika ada, bagaimana hubungan panjang tali dengan periode? Jawabannya, ada. Jika tali semakin pendek, maka periodenya akan Oke, semakin cepat. bagus sekali kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, Bu. Apakah ada yang mau mempresentasikan lagi satu kelompok 5? Dari kelompok 5, saya akan mempresentasikan tentang diskusi kali ini. Tabel 2, adakah pengaruh simpangan terhadap frekuensi? Jika ada, bagaimana hubungan antara simpangan dan frekuensi? Tidak ada pengaruh simpangan terhadap frekuensi. Pada tabel kedua, berdasarkan tabel kedua, adakah pengaruh simpangan terhadap periode? Jika ada, bagaimana hubungan antara simpangan dan periode? Tidak ada juga pengaruhnya terhadap periode. Pada tabel kedua. Sampai di sini saja presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Cobaan ini, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan kelompok 3 maju ke depan. Dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan kesimpulan dari fungsi pengamatan frekuensi. Kesimpulan, getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik setimbangnya secara periode. Faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode getaran adalah panjang tali. Semakin panjang tali, frekuensi semakin kecil dan periode semakin besar. 3. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi, maka periode semakin kecil dan sebaliknya. 4. Secara matematis, persamaan untuk menentukan periode adalah T sama dengan T per N atau periode sama dengan waktu per jumlah getaran. Dan persamaan untuk menentukan frekuensi adalah S sama dengan N per T atau frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Ibu akan meluruskan pengetahuanmu mengenai getaran sebagai informasi yang benar. Getaran adalah gerakan bola-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Nah, satu getaran itu adalah gerakan dari titik awal kembali lagi ke titik awalnya. Ya, jadi pada gambar ini yang dimaksud dengan satu getaran itu adalah dari titik awalnya A, maka A, B, C, D, A. Kemudian besaran pada getaran itu ada amplitudo, periode, dan frekuensi. Hubungan antara periode dan frekuensi itu adalah berbanding terbalik. Jika frekuensi semakin besar, maka periode semakin kecil. Jika frekuensi semakin kecil, maka periode semakin besar. Ini adalah contoh soalnya. Maka diketahui N itu sama dengan 60 kali. N itu adalah jumlah getaran. T itu berapa? 3 sekon. Yang ditanya apa? F dan T, ya. Maka dijawab saja, nah. Tinggal F sama dengan N per T. 60 dibagi 3 sama dengan 20 Hz. Kemudian untuk yang periode T sama dengan 1 per F boleh. Atau kamu mau buat rumusnya apa? T sama dengan T kecil per N. Itu juga bisa. Hasilnya tetap sama. Terserah ya, nak. Maka 1 per 20 itu 0,05 ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya yang pertama, kamu dapat mengetahui bahwa pengertian getaran itu adalah gerakan bola balik melalui titik setimbang. Yang kedua, kamu tahu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dan periode. Apa yang mempengaruhinya tadi? Panjang tali. Apakah sudut berpengaruh? Tidak berpengaruh. Panjang tali yang berpengaruh. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan poster. Bantu ibu.